Selamat datang sahabat kewarganegaraan. Kita akan menjelajahi kekayaan budaya Nusantara yang merajut identitas dan integrasi nasional. Saya, Sinta, akan memandu Anda dalam perjalanan ini. Kekayaan budaya kita bukan hanya harta kolektif, tetapi cermin identitas kita sebagai warga negara. Mari kita bersama-sama menelusuri jejak warisan budaya Nusantara dari manuskrip yang penuh makna hingga merajut identitas dan integrasi sebagai satu bangsa. Mari kita mulai perjalanan kita. Oke, sekarang mari kita melangkah lebih dalam ke keberagaman budaya Nusantara. Indonesia dengan lebih dari 300 suku dan 700 bahasa menjadi panggung keanekaragaman. Dari Sabang hingga Merauke, setiap sudut negeri memiliki identitas khasnya. Namun, keberagaman ini bukan hanya sekedar statistik. Ini adalah cerminan kekayaan jiwa bangsa. Dalam bahasa yang berbeda, adat istiadat yang beragam, dan seni yang unik, kita menemukan jalinan yang mempersatukan kita sebagai satu bangsa. Tanggung jawab kita bersama adalah merawat dan memahami keberagaman ini. Dalam perbedaan, kita temukan persamaan. Dalam keunikannya, kita temukan keindahan. Kita sebagai warga negara memiliki peran krusial dalam menjaga harmoni dan keberlanjutan kekayaan budaya ini. Jadi, mari kita renungkan bagaimana keberagaman ini menjadi landasan kuat identitas kita sebagai bangsa. Bersama, kita adalah menjaga warisan budaya Nusantara yang membanggakan. Selanjutnya, mari kita mengarahkan pandangan kita ke masa lalu melalui penelusuran warisan budaya. Sejarah hidup dalam setiap manuskrip, setiap seni, dan setiap tradisi yang kita warisi. Penelusuran ini membuka jendela lebar ke masa lalu kita. Kita bisa melihat bagaimana nenek moyang kita hidup, berinteraksi, dan berkarya. Setiap goresan pena, setiap catatan membawa kita lebih dekat pada akar peradaban kita sendiri. Pemahaman sejarah adalah kunci untuk menghargai masa lalu. Dari pengalaman masa lalu, kita dapat memetik pelajaran. Dari perjalanan sejarah, kita membangun identitas kita. Bersama, mari kita jaga dan pelajari warisan ini dengan penuh kekaguman. Oke, lalu sekarang mari kita lihat beberapa contoh manuskrip Nusantara yang menjadi kekayaan sastra kita. Sebuah dari daftar yang penting, buku Jangka Manik, mengajak kita menyusuri pesisir Pulau Jawa pada masa lalu. Dengan bahasa Sunda dan aksara yang khas, naskah ini membawa kita pada masa sebelum Islam masuk ke Tatarsuda, memberikan pandangan unik tentang topografi pulau pada abad ke-15. Lalu ada Sanghyang Sisakanda Mengkaresian, sebuah naskah didaktik, memberikan aturan, resep, serta ajaran agama dan moralitas. Berasal dari tahun 1440 Saka atau 1518 Masehi. Naskah ini memberikan pandangan dari Galuh, salah satu ibu kota kerajaan Sunda. Oke, lalu ada juga naskah 16L641 yang menyimpan kakawin Arjuna Wiwaha dalam bahasa Jawa kuno, datang dari tahun 1344, lalu LOR 266 dan LOR 1928. Dua naskah berharga yang berada di perpustakaan Universitas Leiden menyimpan ajaran Islam dalam bahasa Jawa. Bahkan salah satu mungkin merupakan naskah tertua berbentuk kodeks dari Nusantara. Semua ini adalah jendela ke masa lalu kita yang dapat membuka wawasan baru, menghargai akar budaya kita. Selanjutnya, mari kita merambah lebih dalam ke dunia manuskrip Nusantara. Manuskrip bukan sekedar kumpulan kata-kata, teks, tulisan. Mereka adalah pintu ke kekayaan sastra Nusantara yang mencerminkan pemikiran dan peradaban masa lalu. Contoh naskah seperti Buku Jangka Manik, Sanghyang Sisakanda Mengkaresian, dan banyak lainnya mengajak kita meresapi keindahan bahasa dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Pemahaman terhadap manuskrip ini membuka pintu wawasan baru terhadap kehidupan dan pemikiran masa lampau. Dari kisah-kisah etik hingga ajaran agama, manuskrip menyajikan warisan budaya yang mendalam. Keberagaman dan kompleksitasnya mencerminkan keragaman masyarakat Indonesia. Masyarakat Nusantara. Penting bagi kita sebagai warga negara
untuk menghargai dan merawat warisan budaya ini sebagai bagian integral dari identitas nasional. Dengan memahami manuskrip, kita tidak hanya mengelami sastra, tetapi juga merajut identitas dan integrasi nasional kita. Mari terus menjaga dan melestarikan kekayaan sastra Nusantara sebagai bagian dari tanggung jawab bersama. Manuskrip Nusantara menjadi fondasi kuat bagi identitas nasional kita. Melalui pemahaman mendalam terhadap karya sastra ini, kita dapat merasakan denyut sejarah yang membangun kerangka budaya kita. Dengan menelusuri halaman-halaman manuskrip, kita menyusuri jejak nenek moyang, memahami nilai-nilai yang mengikat kita sebagai bangsa. Proses merajut identitas dan integrasi nasional bukanlah tugas ringan. Melalui pemahaman dan pelestarian manuskrip, kita menghadirkan kehidupan pada kisah-kisah lama, kita membawa mereka ke dalam konteks kehidupan modern, merangkul nilai-nilai luhur dan menjadikannya sebagai sumber inspirasi, mewujudkan kewarganegaraan yang aktif. Mari bersama-sama merajut kembali benang-benang identitas dan integrasi nasional kita melalui cinta dan dedikasi terhadap warisan budaya Nusantara. Saat kita melibatkan diri secara aktif, kita ikut serta dalam proses membangun jalinan kebangsaan yang kuat dan berkelanjutan. Sekian perjalanan kita dalam merajut identitas dan integrasi nasional melalui kekayaan budaya Nusantara. Mari bersama-sama menjadi penjaga warisan nenek moyang kita. Dengan cinta dan kepedulian terhadap keberagaman, kita berkontribusi pada pembentukan karakter bangsa. Jadilah warga negara yang aktif, menjaga dan menghargai identitas serta integrasi nasional kita. Terima kasih sahabat kewarganegaraan. Mari kita terus bersatu demi keberlanjutan kehidupan berbangsa. Thank you.